Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Pengurus Masjid Ad-Da'wah dan juga panitia Ramadan 1442 Hijriah, para asatidz, para hujat dan juga tokoh masyarakat, serta jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita sudah melewati separuh dari bulan suci Ramadan yang alhamdulillah telah kita isi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan, termasuk kegiatan utamanya adalah saum, yaitu puasa di bulan Ramadan ini. Pendukung-pendukungnya banyak. Ada dimulai kita tilawatul Quran, tadarus, ada juga mudzakarah atau diskusi-diskusi ilmiah, kajian-kajian Islam, banyak. Sedekah pun juga demikian, penyediaan iftar. Ini merupakan bagian dari amaliyah pendukung untuk menyempurnakan, yaitu amaliyah kita di bulan suci Ramadan ini. Kita diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang yang qiyam menjalankan salat pada malam-malam bulan suci Ramadan dengan didasari iman dan juga mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha dan juga mengharap pahalanya, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang terdahulu. Ini sekali lagi merupakan bagian-bagian dari amaliyah pendukung kesempurnaan Ramadan. Permasalahannya adalah kemudian kita diingatkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW tatkala beliau pernah menyampaikan kepada seorang sahabat, jangan kalian lupakan tiap-tiap kalian selesai salat satu doa, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini pesan dari baginda Rasul Muhammad SAW, yang makna doa itu adalah doa yang mengajari kita, Allahumma ya Allah a'inni, tolong saya Allah, bantu saya Allah, ala dzikrika, agar senantiasa ingat kepada Engkau, wa syukrika, dan agar senantiasa bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadatik, dan juga agar senantiasa kami dapat melakukan ibadah dengan yang sebaik-baik ibadah. Ada 3 pesan yang terangkai dalam satu doa yang diwasiatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tadi. Yang pertama adalah agar kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala dzikrik, agar kita senantiasa ingat kepada Allah, ya Allah, bantu saya agar saya ingat pada Engkau. Kenapa kita minta agar kita ini menjadi orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya adalah, berapa banyak manusia itu karena sifat insannya, sifat sering lupanya dia, sehingga dia tidak merasa bahwa dia itu manusia yang mahal khata' wan nisyan. Dia manusia yang penuh dengan sifat kemungkinan atau potensi berbuat salah dan lupa. Dengan potensi-potensi itu, maka kita saksikan banyak orang itu yang kemudian karena lupa siapa dirinya, bahwa dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk yang berdiri sendiri adanya. Dia pun juga hidup butuh orang lain. Maka ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi kalau orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala,
kepada penciptanya, maka hal-hal yang baik yang semestinya dia sesuaikan dengan perintah Allah dan juga bagaimana Rasulullah SAW contohkan, hal itu tidak bisa dilaksanakan. Dia lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang mau bersyukur kepada Allah. Makanya yang kedua, doanya yang diminta adalah wa syukrika. Bantu saya Allah agar saya bisa bersyukur kepada Engkau. Banyak sekali dari diri kita ini yang kita perlu untuk bersyukur. Di antaranya adalah, bukankah kita diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa tiap-tiap ruas yang ada pada diri kita pun, kita punya tubuh ini, ruas-ruas tulang-tulangnya itu ada 300 sekian ruas. Dan itu juga perlu untuk dikeluarkan sedekahnya. Sebagai bentuk syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, semua fungsi-fungsi tubuh kita terlahir sejak waktu itu dapat berfungsi dengan baik. Yang ini kita juga lupa. Seolah-olah karena sesuatu itu sudah ada pada diri kita, nah maka kita lupa bahwa itu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau karuniakan. Makanya ada sebuah patah Arab yang maknanya adalah orang itu biasanya kalau sesuatu itu masih ada pada dirinya, maka sesuatu itu tidak besar kelihatan manfaatnya. Tetapi manusia baru sadar bahwa itu nikmat manakala nikmat itu sudah tidak ada pada dirinya. Orang baru sadar bahwa mata itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tatkala orang sudah mulai terkena fungsi pandangan matanya berubah, ada yang berkurang, bahkan ada yang tidak berfungsi sama sekali. Orang baru ingat, ya Allah, kalau begitu mata itu yang dapat memandang nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kaki secara fisik ada, kalau sudah tidak berfungsi lagi, orang baru merasa bahwa ya Allah, ternyata kaki yang bisa digunakan untuk melangkah berjalan menuju kebaikan itu juga merupakan satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur, syukur dan syukur inilah yang kemudian secara lebih jelasnya lagi akan membawa kita kepada kita minta agar dikuatkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi, sebaik-baik ibadah. Artinya kita minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk beribadah secara maksimal, secara baik. Kita lihat di Ramadan ini saja kami sempat lihat bagaimana saudara-saudara kita di tempat lain menjalankan shaum Ramadan itu durasinya ada bermacam-macam, rentang panjang waktunya atau lama mereka berpuasa itu. Kenapa? Ya tentu kita tahu bahwa posisi mereka di muka bumi dan juga posisi mereka juga bagaimana tatkala dipengaruhi oleh berputarnya ini bumi yang berhadapan dengan matahari menyebabkan berbeda dari satu tempat ke tempat lain lamanya orang itu berpuasa. Contoh misalnya di Chili atau ada beberapa tempat lainnya yang sama dengan itu 11 jam, 5 atau 11,5 jam ya. Indonesia alhamdulillah kita 12 sampai 13 jam. Kemudian di Aden di Yaman itu ada 14 jam. Arab Saudi, Riyadh, ada beberapa tempat lain yang sama dengan itu juga ada 15 jam. Bahkan ada saum saudara kita itu yang lamanya, contohnya misalnya yaitu di Norwegia dan juga di Greenland, itu 20 jam lamanya. Nah, ada yang 11, ada yang 12, ada yang 13, ada yang 14, ada yang 20. Itu tidak sedikit di antara saudara-saudara kita walaupun 20 jam mereka berpuasa tetap Masya Allah dilaksanakan secara baik puasanya.
Begitu juga yang lebih kurang dari itu. Ada yang 13 seperti yang 12, ada yang 11 tadi. Tetapi permasalahannya adalah sebetulnya orang mampu berpuasa, baik itu yang melaksanakannya 11,5 jam atau sampai yang selama 20 sekian jam itu yang membuat mereka dapat melakukan ibadah shaum itu bukan hanya karena kefahamannya terhadap puasa, bukan hanya karena kesehatannya yang prima, bukan juga karena waktu kesempatannya yang ada, tetapi yang lebih terpenting lagi adalah dia mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujjah apa yang kita gunakan bahwa orang itu beribadah tidak mutlak karena kemampuan fisiknya? Buktinya adalah betapa banyak orang-orang yang kita saksikan dia sehat secara fisik, kemudian bekal untuk hal-hal yang lain, penunjangnya juga ada. Dia juga bukan nggak kerja berat, tapi karena mereka tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak melaksanakan ibadah puasa. Tidak sedikit pula orang yang punya waktu, ngerti tentang sholat, bisa juga tentang masalah-masalah berkaitan dengan bagaimana kaifiyah, tata cara sholat. Tetapi tidak otomatis orang yang kuat seperti itu, mereka rajin melaksanakan ibadah sholat. Kenapa? Kembali lagi, karena iman dan taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang membedakan satu dengan yang lain terhadap bagaimana kuatnya seorang kepada ibadah itu. Nah maka itulah sebabnya menarik untuk sama-sama kita ikutin perintah dari baginda Nabi Muhammad SAW, satu wasiat, jangan ditinggalkan tiap-tiap selesai salat untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan jamaah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang kita lakukan ini, apapun bentuknya, kapanpun ibadah itu kita lakukan, dan dengan semaksimal apapun, sekuat apapun ibadah itu kita lakukan, itu sekali lagi bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh terhadap ibadah yang kita lakukan itu. Walaupun dalam satu hadis, Allah itu kalau pada orang yang bertaubat saja, orang bersalah, bergelimang dengan dosa, mau bertaubat, itu Allah lebih bungah, Allah lebih gembira daripada orang yang kehilangan ontanya saat dia tertidur zaman dulu. Kemudian tatkala ontanya setelah dicari kesana kemari nggak ada, tahu-tahu didapatinya. Maka orang itu saking gembiranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengungkapkan satu kata-kata yang terbalik. Terima kasih ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Menunjukkan apa? Saking bungahnya orang itu, ungkapan kata-katanya sampai nggak terkontrol. Allah terhadap orang yang bertaubat lebih bungah, lebih gembira dari bungahnya orang yang kehilangan kendaraannya, dicari susah, kemudian tahu-tahu ada. Tetapi sekali lagi, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kita semua ini bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Merujuk kita kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Adz-Dzariyat ayat ke-56-57. Allah menyampaikan memang bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali adalah untuk mengabdi kepadaku. Kita tercipta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita tahu ada ibadah mahdhah seperti salat, puasa, zakat, haji, semuanya mahdhah.
Tapi juga ada orang-orang yang tampaknya nggak berkaitan dengan akhirat, tetapi juga hakikatnya kalau itu dilakukan oleh seorang muslim dengan niat yang baik, dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang yang kerja itu juga ibadah asal niatnya benar, caranya benar, tujuannya juga benar. Makanya di antara hal yang membuat apakah itu sesuatu yang tampaknya dunia bernilai ibadah, itu di antaranya ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama niatnya. Harus karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bekerja, berangkat keluar dari rumah, maka yang ada adalah ya Allah, saya keluar untuk memenuhi perintahmu, untuk ikhtiar mencari rezeki yang itu merupakan perintahmu ya Allah, untuk sebagai bekal kami dalam ibadah kepada Engkau ya Allah. Yang kedua, setelah keluar kita aktivitas kerja, kerjanya pun harus sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan apa? Perhatikan bahwa orang muslim itu kalau mencari al-kasb, kalau bekerja, maka harus ingat ada rambu-rambu yang halal boleh lakukan. Yang haram jangan dilakukan. Prosesnya benar. Sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan juga contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW agar bernilai ibadah. Itu aktivitas duniawi. Yang ketiga, tujuannya pun juga harus benar. Tujuannya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak bisa dipisahkan. Dan kalau cacat salah satunya, maka tidak bernilai ibadah. Contoh, ada orang niatnya benar untuk bekal ibadah, dia kerja karena Allah Subhanahu wa taala, nantinya untuk bangun masjid, tetapi dia mencuri. Aktivitas mencurinya ini nggak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini tidak termasuk ibadah. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang yang melakukan aktivitas duniawi seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tampaknya seperti amal-amal dunia, tetapi karena orang itu melakukannya dengan husnul niyah, dengan niat yang bagus, cara dia menata niatnya itu, maka dia menjadi satu amal akhirat. Tapi sebaliknya, berapa banyak, hati-hati kita, berapa banyak orang yang tampaknya dia melakukan aktiviti, kegiatan, yang tampaknya itu adalah kegiatan akhirat, tetapi karena su'un niyah, karena buruknya niat dia, maka ini amalan yang tampaknya akhirat jadi amal dunia. Nilainya bukan akhirat lagi. Dicontohkan, di akhirat nanti itu Allah menggambarkan ada orang yang dimarahin oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil. Orang mujahid yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dipanggil, untuk apa engkau berperang? Mereka jawab, ya Allah, kami berperang semata-mata untuk kalimatik, yaitu untuk meninggikan kalimatmu ya Allah. Allah menyampaikan, kadzabta, kamu bohong. Kamu berperang waktu itu bukan untuk meninggikan asmaku, bukan untuk meninggikan kalimatku, tapi adalah untuk semata-mata agar kau dibilang kau pahlawan, engkau orang yang hebat, engkau adalah orang yang pemberani. Waqad yuqil, dan apa yang kau harapkan itu manusia sudah katakan bahwa engkau adalah orang yang hebat, engkau adalah orang yang pemberani. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak terima jihadnya itu. Yang kedua, orang yang ahli baca Al-Quran, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lima fa'alta hadza, untuk apa kau lakukan itu dulu waktu dunia? Dia mengatakan bahwa laka ya Allah, ini aku lakukan tilawatul Quran untuk engkau ya Allah. Tapi Allah menyampaikan, kadzabta, kamu bohong. Bukankah kau melakukan dulu di dunia, liyuqal annaka qari, agar dikatakan kepada engkau bahwa kamu adalah ahli baca Al-Quran, dan semua orang-orang yang hadir saat engkau baca Al-Quran waktu di dunia dulu, yang mendengar bacaan kamu, mereka semua telah mengatakan engkau adalah seorang qari yang hebat. Apa yang kau inginkan sudah dikatakan oleh orang-orang yang mendengarkan itu. Maka itu yang kamu lakukan bukan untukku. Maka catatan amalnya ditamparkan di mukanya si qari tadi. Ini jamaah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya
sampai nanti kita di hujung Ramadan ini, mari sama-sama kita mentasjdid, kita memperbaharui niat kita, iman kita, karena niat merupakan satu kunci penentu apakah yang kita lakukan itu masuk dalam kategori ibadah atau dunia. Yang kedua, tajdid iman. Iman harus juga kita perbaharui. Bagaimana? Yaitu kita sudah melihat kalau sudah mulai ada unsur-unsur dalam diri kita, tanda-tandanya iman itu adalah orang itu kalau sudah mulai beribadah itu ada lemah-lemah, dalam ibadah juga malas-malas, itu berarti ada masalah dalam imannya. Kalau sudah begitu, perlu tajdidun niyyah, perlu untuk senantiasa memperbaharui niat kalau itu niat, dan iman kalau itu imannya. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarui iman kamu dengan perbanyak komitmen la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Satu kalimat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita ingin dalam dunia ini hidupnya dengan kalimat itu, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pun juga dengan kalimat itu, yaitu kalimat la ilaha illallah. Bahkan baginda Muhammad SAW menyampaikan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa orang yang akhir kalimat ucapannya adalah la ilaha illallah, dia dipastikan masuk surga. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.